Abdur, saya, dan beberapa teman komika yang tidak bisa saya sebut namanya, banyak yang ke 01 itu menurut saya simple. Kami itu komika terbiasa berpikir kritis dalam menulis materi ya, berpikir kritis, logis, sistematis. Akan dengan mudah cara berpikir kita itu mengarahkan kita ke Pak Anies. Jadi ketika ada komika yang dengan alasan apapun transaksional maupun emosional tiba-tiba pilih ke, mohon maaf saya sebut 02, itu harus kita pertanyakan. Karena berarti lu mengingkari cara berpikir lu sendiri sebagai komika. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Ini ngeri banget guys. Komika sekaligus mantan host Desa Anies ini guys bakal bongkar siapa Anies sebenarnya guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Desak Anies sekarang menjadi disruption. Dia menjadi gegar karena dia mengubah pola komunikasi politik dalam berkampanye. Orang dulu kalau mau datang tuh satu kampanyenya satu arah tuh bos. Pidato. Ya kan, terus udah gitu mesti bikin kalau orang Jawa bilang woro-woro dulu gitu ya. Ini datang sini, orang datang. Kadang-kadang harus ada di datangnya harus pakai kendaraan, diajak gitu kan. Dan harus dikasih uang ya minimal nasi kotak lah ya, nasi kotak, minum kan, gitu. kasih kaos. Ini sekarang enggak loh. Dan itu mendisruption. Dan kemudian terakhir ini orang mencari itu. Datang, register dulu, dan ke situ memang ingin bertukar gagasan gitu. Apa pendapatmu? Gila pendapat gue sih. Ini gila fenomena yang gak ketebak gitu ya. Gue ngerasa Pak Anies tuh sebenarnya tidak sedang berkampanye. Pak Anies sedang melaksanakan amanat undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat. Itu yang gue rasa. Nggak sedang berkampanye nih orang. Nih orang lagi melaksanakan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena gimana bisa dia ngajak kita berpikir dengan masalah-masalah yang terjadi ya, dengan keresahan-keresahan macam-macam yang dicurahkan ke dia, yang dicurhatkan ke dia, yang ditanyakan ke dia. Dan dia berusaha sebisa mungkin bikin kita ngerti tanpa memandang siapa audiensnya. Artinya dia tidak membatasi pikirannya, tidak mengkotak-kotakan audiens, dan pikirannya dikeluarkan sesuai dengan strata audiens itu ya. Dia sama kok cara ngomongnya, cara menjelasannya. Ngomong di depan akademisi, ngomong di depan mahasiswa, ngomong di depan petani, ngomong di depan nelayan. Yang mohon maaf secara strata pendidikan kan beda-beda. Tapi dia berusaha menyamakan cara ngomong dan menyamakan bahasa, gimana nih orang bisa mengerti. Kalau di situ gue ngeliat ada 3 tuh bos yang menarik di dirinya Mas Anies. Pertama, kerendahan hatinya untuk menyapa siapapun, bahkan memberikan pelukan jika diperlukan orang tiba-tiba naik. Satu itu humble. Yang kedua adalah kecerdasan untuk menjelaskan yang sulit itu jadi simple. Ya, benar. Itu juga sesuatu tuh kalau menurut gue. Jadi dengan orang kemudian faktor wow-nya dapat gitu. Wow, itu dapat tuh. Iya, yang menarik. Dan dia selalu berusaha menjawab apapun kan, tanpa itu tadi, tanpa memandang audiens. Mohon maaf kalau orang lain kan bisa aja, misalkan saya nih. Ada pertanyaan, coba lihat yang ada. Jadi bapak, nah itu tuh. Ada tuh sambil dicariin sama. Enggak, maksudnya saya pernah lah ketemu beberapa orang ya. Kan ada aja orang yang punya level pendidikan yang tinggi, ketika dia ngobrol atau ngomong di depan orang yang ya mohon maaf level pendidikannya lebih rendah, kan ada kalanya kayak yalah percuma kali gue omongin lu juga nggak bakal ngerti. Bahasanya kan itu merendahkan orang lain. Iya, tapi kalau Pak Anies sebisa mungkin tetap diomongin. Atau akademis jawabannya. Dan yang orang tidak melihat langsung sebenarnya, lu betul bahwa Mas Anies sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi sekarang kecerdasan itu untuk apa? Di alinea keempat, pembukaan itu ada lagi pas ujungnya, mewujudkan keadilan sosial. Jadi dia menjelaskan itu untuk mendorong perubahan supaya terwujud keadilan sosial. Jadi dia tidak sekedar mencerdaskan, karena dia bukan guru yang sekedar membuat orang menjadi cerdas dan mengerti, tapi dia mengajak. Itu yang disebut dengan gerakan gitu. Jadi dia punya motivator talent gitu ya, yang ayo mari ya, benar, bukan sekedar to sharing knowledge-nya aja gitu. Betul. Dan menurut gue dia sekarang sedang banyak membantu
Kementerian Pendidikan secara tidak langsung. Ya nggak? Gimana ceritanya banyak orang yang tiba-tiba yang nggak kuliah bisa dengar omongan seberisi itu kan omongan-omongan yang biasa kita dengar di kampus yang kuliah umum. Lah kalau orang yang nelayan, petani, anak nelayan, anak petani yang nggak bisa kuliah tiba-tiba bisa dengar omongan yang seberisi itu kan menurut gua jadi kayak ya nggak, ternyata nggak perlu ini ya, dengar omongan kayak gini tuh nggak perlu masuk kuliah dulu, bisa di momentum dan seperti ini. Disruption ini, gegar ini sebenarnya juga membuat dia menjadi berbeda. Karena calon lain kan ada tuh perbedaannya kan. Lu pilih gue karena gue pandai dansa gitu kan, ada dansa lagi menari ya. Apa sih namanya sih? Poco-poco, ha? Joget. Itu kan karena gue pandai joget, pilihlah gue karena gue pandai berjoget. Yang gue pusing tuh Mas Ganjar apa ya kalau mau membuat distinctionnya ya. Kalau Pak Prabowo udahlah joget gitu kan. Terus kalau ditanya lebih lanjut gini, udah gampang. Semua masalah gampang kalau ada susu dan makan siang. Udah itu aja gitu loh. Mas Ganjar apa ya? Penonton kali. Apa tuh? Ya itu sering nonton keributan 01 dan 02. Kan di debat-debat pertama kan yang jadi meme-nya kan itu kan 01 sama 02 saling serang, Pak Ganjar nonton gitu. Jadi penontonnya dia jadi gitu. Penontonnya. Dan kadang-kadang dia juga ini kan menimpali dia mundur dulu sedikit. Iya. Tapi di debat terakhir beliau udah lumayan stand out dengan mencuri perhatian. Gua mau ikut main gitu. Iya. Gak lucu juga kalau yang lain yang main. Iya. Aduh, masa gua nonton lagi nih, gua ikutan. Kredit poinnya kurang tuh. Aduh. Ada lagi yang sebenarnya menarik gini ya, Vidya. Mas Anies itu ternyata mencoba juga membongkar pandangan terhadap dia bahwa dia tak hanya pandai berkomunikasi, tapi dia juga pandai bertutur dari motivasi itu, dan dia mulai main di TikTok itu yang kemudian nyebarlah. Ya. Dia pandai menggerakkan Anies Bubble. Dia pandai menggerakkan orang, pandai. Jadi gimana bisa menimbulkan inisiatif ke orang gitu ya, dari yang sebelumnya kosong banget nggak ada inisiatif tiba-tiba punya inisiatif. Dan yang punya inisiatif masih menimbang untuk bergerak, dia punya juga tuh untuk yang udah punya inisiatif gimana menggerakkan inisiatifnya. Nah, itu amazing sih, itu magic sih itu menurut gue. Ya. Jadi gue sampai ada pikiran gini, gue bilang, tidak menang pilpres pun, Pak Anies sudah menang. Karena ya nggak jadi presiden pun Pak Anies yang paling menang. Karena itu tadi yang paling berdampak ke masyarakat selama masa kampanye adalah Pak Anies. Ya itu tadi. Kalau mendoakan supaya nggak menang? Ya nggak juga, kan gue bilang ini sedang apa namanya statement kemungkinan terburuk. Pak Bambang kayak nggak tahu aja. Enggak, sekarang pitch-nya tuh orang udah menang. Iya, lu udah menang sebenarnya. Itu kan sama kayak orang mau mengalahkan. Kan tuh lihat juri-juri deh di Indonesian Idol macam-macam. Kamu tuh sebenarnya sudah menang walaupun dia kalah. Gue takut lo ngomong kayak gitu loh. Enggak ya. Ini serius nih. Enggak. Ya artinya apalagi kalau menang gitu. Apalagi kalau menang kan berarti membuat kemenangan banyak orang juga gitu. Dan didesak Anies itu juga yang menarik tuh soal gini. Sekarang dia tuh tematik, Bos. Ketemu, jadi bukan dengan public audience yang luas. Dia ketemu dengan ojol. Nah, ini dia yang desakan Anies pertama belum tematik. Iya. Masih seputar pertanyaan-pertanyaan normatif, diutamakan ke poin-poin yang memang orang masih ragu sama Pak Anies di desakan Anies pertama. Kan? Terus tenaga kesehatan itu tematik tuh. Jadi gue kasih tahu, Bos. Kan gue tim pakar nih ceritanya tim pakar. Jadi ada 28 kepak kesejahteraan. Nah, kepak kesejahteraan itu tuh menyasarnya tuh petani, nelayan, peternak, disable, pekerja kreatif. Lo masuk di situ tuh, pekerja kreatif. Terus dari itu seniman, masuk juga masuk di situ juga. Jadi itu tema-tema itu yang dia kemudian mulai sentuh. Nah, orang-orang buruh itu masuk di situ, tenaga kesehatan masuk di situ. Jadi artinya dia ingin menjangkau begitu banyak orang. Jadi kalau toh dia punya kemampuan berkomunikasi, bukan hanya pada orang-orang
yang memang atmosfernya tuh berkomunikasi ya, kayak mahasiswa gitu-gitu ya. Tapi juga dia masuk itu kayak yang lu bilang itu magic itu. Nah dia lakukan itu tuh sebenarnya tuh. Nah itu kelebihannya Mas Anies, sehingga ini coba nih si Saur ngomong bilang apa? Bahwa itu tidak bisa di, nah ini acara Desa Anies sulit ditiru paslon lain. Sekarang ada tabrak prof loh. Tabrak Mahfud ya ada. Tabrak Mahfud tuh tabrak prof. Tabrak Mahfud. Tabrak prof ya? Tabrak prof. Ya ada itu. Adi Armando juga bikin kalau nggak salah tuh. Apa tuh? Ada kalau nggak salah apa tuh tadi gue baru lihat. Terus Ganjar juga bikin kan? Dikata-katain ditiru juga ujung-ujungnya. Oh, dasar peniru. Followers juga gitu yang biasanya. Ada lah pokoknya tadi. Intinya konsepnya sama. Iya. Terus ada yang menarik juga gini loh, Fit. Itu ada gerakan rakyat ya. Bagaimana David menilainya? Ada gerakan rakyat misalnya orang bikin spanduk berkilo-kilometer tuh. Ada 2-3 kilometer tuh. Spanduk rakyat ya. Kemarin sih yang kolaborasi sama Seniman Bersatu tuh spanduk rakyat. Betul. Nah, ada ininya kok spanduk rakyat itu. Itu kalau David ngeliat gitu itu kan organik banget itu. Wah ya iyalah. Kalau nggak organik kan ini mah kan spontan banget nih. Intinya apa yang bisa gue bikin dengan apa yang gue punya kan. Dan itu dia bergerak dengan sebuah kesadaran gitu kan. Kesadarannya itu bukan sekedar ini gue kayaknya perlu memberi gitu. Jadi ada turun tangannya, ada gotong royongnya, ada ingin berbuatnya gitu. Disitulah yang gue bilang kenapa gue memutuskan untuk deklarasi dan menjadi subjek bukan lagi objek. Nah ini penting juga, Pak Anies telah membuat banyak orang berani turun jadi subjek. Ikut jadi penentu, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kelompoknya, untuk ukuran kecil ya, kelompoknya, komunitasnya, dan kalau digedein lagi ya untuk masyarakat Indonesia. Gue inget banget Pak BW, 2 pilpres sebelumnya gue jadi objek. Salam 2 jari di GBK gue dateng. Ikut pakai baju merah gue, ikut foto-foto dengan crowd di GBK, ikut menikmati musik-musik di GBK. Pilpres 2019 gue ikut lagi, tapi kali ini naik kelas sedikit jadi influencer yang duduk di belakang Pak Jokowi. Dikasih jaket gue, langsung datang ke Sentul. Dikasih jaket gue, jaket Jokowi Ma'ruf. Bukan sat bukan. Bukan, beda. Itu mah yang sekarang. Dulu biru warna jaketnya. Masih ada kalau nggak salah jaketnya. Yang ketika gue upload itu ke Instagram dan gue memutuskan, gue dengan bilang captionnya, gue memutuskan untuk pilih Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo, bla 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 bla. Itu pertama kali Instagram gue komennya tembus 3.000. Isinya semua ngatain gue. Karena gue orang Betawi, rata-rata pada bilang Betawi murtad. Kan pada saat itu orang Betawi banyak yang ke Pak Prabowo ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Terus banyak yang bilang, wah kurang ngaji lu bang, gitu. Bukan kurang ngajar tapi kurang ngaji. Kurang ngaji. Kalau kurang ngaji itu kan imannya lemah. Iya. Tapi ya gue telan aja karena pada saat itu emang bener murni dari hati pengen ikut meramaikan kontestasi. Karena gue tuh orangnya punya ketertarikan di politik. Jadi gue pengen ikut terus meramaikan. Nah gue ngerasa 2 pilpres itu kayaknya gue cukup jadi objek deh. Gue harus jadi subjek. Ini kemarin waktu lu jadi subjek terus ngajak Seniman Bersatu, dikata-katain juga nggak? Atau belum? Lebih banyak yang ngebela daripada yang ngatain. Dan yang ngatain juga tipikal buzzer lah, ketahuan dari akunnya. Dan gak pernah gue balas karena itu organik, followers gue ngebales sendiri. Nah enaknya gini ya. Jadi gerakan yang organik tuh enaknya gini. Followers kita tuh kan tahu banget track record kita ya, tahu kredibilitas kita. Karena mereka ngikutin karya kita, mereka tahu kita orangnya gimana. Kita punya kalau salah lu malah ditimpe sendiri sama mereka. Kan? Kita punya value lah di depan followers kita. Nah, ketika kita mengambil keputusan, ambillah momen ini adalah memilih presiden, apalagi mendeklarasikan. Mereka kan juga akan ngelihat value gue. Kalau followers gue ngerasa apa yang gue deklarasikan tidak sesuai dengan value gue akan dikata-katain sendiri kok. Gak usah disuruh, gue dikata-katain sendiri. Hukum alam gitu. Iya, kayak hukum alam. Tapi karena followers gue tahu value gue di mana, selama berkarya gue ngebahas apa, jadi dengan sendirinya, oh ya pantes kok Bang David pilih Pak Anies. Apa yang paling menarik yang berupa sentimen positif? Ya sentimen positifnya aja gue ngerasa
waktu itu keputusan gue mendeklarasikan itu keluarlah istilahnya. Jadi kayak semacam kalau lu ngerasa punya sikap dan lu punya pilihan pertimbangan, jangan takut untuk menyuarakan itu. Terlebih memang lu bisa ngasih tahu alasan logisnya, alasan masuk akalnya. Ketimbang alasan-alasan mentok yang cuman all in, gas, ya, cuman menang satu putaran, itu kan alasan-alasan mentok. Apaan sih orang ada diskusi narasi segitu panjangnya kalimat cuman dibalas gaspol, emot api, ya enggak apa itu mah mentok. Okay. Orang mentok diajak diskusi yang enggak ada pernyataan lu tuh yang nyelekit, Bos. Apa? Ketika bilang kita di seniman bersatu, kami memang sedikit, tapi kami tunjukkan karya-karya kami. Maksud lu yang di tempat lain emang nggak berkarya? Kan nyelekit itu. Gue lurusin bahasanya. Coba tuh. Bahasanya adalah kalau dibandingkan secara followers, jumlah kami tidak kecil sekali dibanding influencer besar yang ada di kubu sebelah. Tapi kalau dibandingkan dengan konsistensi berkarya, kami bisa ngelawan. Karena komika-komika itu kan terbiasa hidup dari karya, Om. Oke. Kami terbiasa menjual karya kami. Jadi kalaupun ada hal yang bisa bikin menutup rezeki kami, adalah bukan karena kita memutuskan memilih Pak Anies. Karena ada kekhawatiran itu kan. Lu takut ya deklarasi dukung Anies, takut pekerjaan lu hilang pada hilang. Kenapa gua ngomong begitu? Karena ya kami terbiasa berkarya. Untuk melawan itu. Untuk melawan ketakutan itu. Jadi adapun hal yang bisa bikin rezeki gue berhenti adalah bukan karena gue pilih Pak Anies. Tapi karena gue berhenti berkarya. Masuk akal dong. Iya betul, masuk akal. Jadi kenapa gue harus takut untuk bilang, yuk gue sudah 100% nih dukung pasangan Amin. Yuk ada yang mau ikut gue enggak? Ini kalimatnya, sejumlah komika deklarasi dukung Anies, Baswedan, Muhaimin Iskandar. Seniman juga punya aspirasi. Ya. Maksudnya sih. Dan kemungkinan orang-orang yang takut rezekinya dipotong itu kurang ngaji juga, Bos. Lah kan rezeki siapa yang nentuin? Iya bener. Kagak Tapi ngaji. nggak tahu ya, mungkin ada berbagai macam alasan. Mungkin ada lagi kepepet. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh orang Betawi yang ngajinya kuat gitu. Dan gue untungnya tuh ada beberapa orang Betawi yang berhasil gue ajak tuh ya. Ada influencer besar juga tuh, ada Kata Baba nih yang pakai peci Kata Baba. Dia followersnya 1M di Instagram, 1,4 M di Instagram. Ternyata begitu guys ya. Jadi Bang David ini kan pernah ditawarin 2 miliar oleh paslon lain guys, tapi dia menolak. Dia malah rela nggak dibayar untuk milih Amin guys. Dan dia juga pernah jadi host Desa Anies. Dan sepak terjangnya di dunia politik emang udah ngeri guys ya. Acara Desa Anies ini bakal jadi sejarah guys. Sejarah kampanye yang paling fenomenal, yang paling merakyat, yang paling demokratis guys. Karena Desa Anies itu merupakan kampanye yang mencerdaskan guys ya. Karena nggak mirip kampanye, dia mirip mencerdaskan, kemudian dia juga mengungkap gimana sebenarnya Pak Anies sebenarnya yang bisa menggerakkan hati orang guys ya. Bisa menggerakkan massa, itulah Anies Baswedan. Makanya acara Desa Anies ini sering dicekal oleh lawan politik ya, sering disabotase guys ya, sering dicabut izinnya. Ya karena itu, karena kalau mereka nggak mencekal acara Desa Anies, elektabilitas mereka tuh guys makin anjlok gitu guys. Anies makin naik. Karena memang sangat ngeri banget tuh guys acara itu. Karena acara Desa Anies itu adalah acara debat yang paling mengerikan guys. Jadi Anies itu dia rela guys dicaci, dimaki di situ. Karena langka banget ada orang yang mau dimaki-maki di forum yang dia buat itu guys. Cuman Anies yang berani bikin. Kemudian cecaran masyarakat juga ngeri-ngeri guys ya. Bukan cecaran biasa. Kalau nggak kuat mental guys, langsung nangis-nangis di situ atau langsung pulang ya. Nah, gimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.